Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini saya akan bahas tentang memahami konsep mahasiswa akademik. Bagaimana sih mahasiswa akademik itu? Ya mungkin itu pertanyaan mendasar yang akan kita jawab. Nah, berbicara mahasiswa akademik, teman-teman, itu tidak asing lagi di telinga teman-teman, baik yang sudah berstatus mahasiswa atau yang baru saja berstatus mahasiswa atau disebut mahasiswa baru. Tapi ini penting saya uraikan, karena dari pengalaman saya ada yang salah kaprah terkait dengan mahasiswa akademik ini. Nah, menurut teman-teman, ketika teman-teman itu mendengar kata mahasiswa akademik ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ya, tepat sekali. Jadi mahasiswa akademik secara teoritisnya itu bisa dikatakan dalam ilmu tipologi atau tipe-tipe itu adalah mahasiswa yang aktif di akademisinya. Sederhananya begitu. Artinya mahasiswa yang tidak berorganisasi. Itu sederhananya. Itu yang kita pahami. Dari pengalaman saya, selama kuliah, mahasiswa akademik ini memang betul-betul ada di kampus. Tapi yang saya lihat bahwa mereka ini, ya kalau dalam ruangan itu kan kita berjumlah misalkan 20 orang, itu ada cuma 2-3 orang saja yang masuk dalam tipe ini. Sisanya itu ya mungkin aktivis, ya mungkin organisatoris, atau mungkin kupu-kupu, kunang-kunang. Jadi banyak jenisnya mahasiswa, banyak tipenya. Biasanya dalam satu ruangan itu dari 2 atau 3 mahasiswa akademik itu ditandai dia memiliki IPK yang tinggi. Ya, nilai indeks prestasi kumulatifnya itu bisa 3 ke atas atau bahkan 4,00. Ya, mereka juga yang termasuk di dalam tipe mahasiswa akademik ini itu biasa dicap sebagai malaikat. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kenapa bisa dicap sebagai malaikat oleh teman-teman seruangannya? Bagaimana tidak, teman-teman? Pada saat UAS biasanya di mereka inilah tempat orang-orang yang tidak tahu menjawab soal itu, tempat untuk menyontek. Bahkan ada secara paksaan meminta jawaban soal yang sudah diberikan oleh dosen kepada mereka. Tetapi kadangkala dia tidak memberikan jawabannya. Ini menjadi konflik kecil dalam ruangan, tetapi itu tidak menjadi masalah besar ya, karena konflik kecil aja. Yang kemudian ya kalau sudah keluar ruangan, mereka akan mulai berinteraksi lagi. Tapi yang saya teliti atau yang saya temui, mereka ini jarang sekali berbicara. Duduk. Jadi mereka ini jarang berbicara, itu duduknya diam gitu. Entah apa yang dipikirkan, tapi yang saya lihat, mereka duduk diam itu bukan juga kosong. Kadang-kala mereka berbicara, tapi yang penting-penting. Atau karena kalau ditanya, oh kamu ini begini, atau ditanya tentang seputar pengetahuan, mereka akan menjawabnya sesuai pengetahuan mereka. Nah, itu yang saya temui. Kalau teman-teman menemui orang-orang seperti ini, ya mungkin saja itu juga adalah mahasiswa akademik. Lalu pertanyaan kita, bagaimana sih sebenarnya konsep mahasiswa akademik ini? Apakah orang yang sudah aktif lalu dia disebut mahasiswa akademik? Maksudnya dia datang kuliah, ya masuk setiap hari kuliah sesuai jadwal, apakah disebut mahasiswa akademik? Atau yang datang duduk menjelaskan apa yang ditanya oleh dosen, lalu pulang, selesai, itu mahasiswa akademik. Nah, disinilah yang mau saya jelaskan untuk memahaminya bagaimana. Yang pertama tentang aktifnya, aktif di akademis. Ya, aktif di akademis. Bagaimana maksudnya ini? Aktif di akademis ini, teman-teman, adalah orang yang fokus,
orang yang betul-betul mempelajari apa yang diberikan oleh dosen atau apa yang berkaitan dengan jurusannya. Itu yang dimaksud dengan aktif akademis itu. Dia betul-betul mempelajari apa saja yang berkaitan dengan jurusannya, ya, sesuai tingkatan semesternya. Nah, jadi kan kita mulai dari semester 1, 2, 3, sampai semester akhir, itu ada mata kuliah yang berbeda-beda. Nah, dari mata kuliah ini dia akan memahaminya sebaik mungkin, supaya nanti dia bisa menjawab soal juga semaksimal mungkin untuk mendapatkan IPK yang bagus. Jadi cirinya mahasiswa akademik ini, ilmu pengetahuannya sangat mantap ya, bisa dikatakan begitu. Dia betul-betul memahami jurusannya berdasarkan ilmu pengetahuan dalam jurusan itu, dan IPK-nya bagus. Tidak harus ranking 1 ya, tidak harus 4.0 atau 4,00 atau 5,00, tidak harus ranking 1. Ya, bisa saja dia di bawah dari ranking 1, 2, dan 3. Tapi yang menjadi hal mendasar yang harus kita nilai adalah IPK-nya bagus dan ilmu pengetahuan terkait dengan jurusannya juga bagus. Selanjutnya, terkait dengan tata krama, sopan dan santun. Ya. Dia disiplin orang. Ini disiplin dan tertib. Dia kalau datang kuliah itu jam 7.30, dia datang sebelum itu atau mungkin lewat sedikit setelah itu. Nah, itu orang yang betul-betul fokus dengan akademisinya. Terus disiplin. Ya, disiplin dia selalu mencari tahu tentang ilmu yang dia pelajari ini betul-betul sesuai kaidahnya. Ya, mulai dari awal ya. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang struktural. Dia mempelajarinya sesuai sistem pengetahuannya, bertahap. Itu orang-orang seperti ini. Dan dipelajari di jurusan itu keseluruhan daripada pengetahuan itu. Ya, misalkan contohnya di biologi, dia akan mempelajari mulai dari ya makhluk hidup itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang satu sel sampai yang banyak sel gitu. Dan dia dipelajari, dan sampai di dalam sel itu dia pelajari semua. Itu mahasiswa yang akademik. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang IPK-nya bagus, tapi nilai attitude, ya kan, etikanya tidak bagus? Saya pastikan itu bukan mahasiswa akademik. Karena mahasiswa pada dasarnya itu harus beradab, teman-teman. Harus beradab. Jadi mahasiswa akademis, dan bahkan ini pengalaman saya juga, saya temui mereka-mereka yang akademisi ini, itu orang-orang yang sopan, santun, tertib, disiplin. Itu baru akademis. Bukan yang asalnya ya, egonya, semaunya. Nah, itu bukan mahasiswa akademis. Orang-orang yang masih akademis, orang-orang terbuka sebenarnya. Bukan orang-orang tertutup. Jadi tidak logis ketika kita katakan bahwa mahasiswa akademik itu tertutup. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Kalau dia tertutup, mengapa dia bisa memahami ilmu pengetahuan yang dia pelajari? Itu ciri orang yang terbuka berpikirnya. Dia fleksibel, dia transparan, teman-teman. Itu mahasiswa akademik. Kalau ciri-ciri ini ada pada kamu, berarti kamulah mahasiswa akademik itu. Nah, apakah selalu IPK itu yang bagus selalu menjadi mahasiswa yang akademik? Tidak. Saya ulangi ya, IPK-nya bagus, apakah selalu menjadi mahasiswa akademik? Tidak. Karena proses mendapatkan IPK ini, itu ada prosesnya teman-teman ya. Nah, apakah dilalui secara baik prosesnya atau tidak? Ketika IPK ini didapat dengan proses yang tidak baik, contohnya saja, IPK-nya dibayar, IPK-nya hasil nyontek, ya kan? Misalnya mahasiswa yang bagus nilai pada saat ujian, datang duduk diam saja pada saat aktivitas perkuliahan, dan pada akhirnya IPK-nya bagus, apakah itu mahasiswa akademik? Saya katakan bukan.
Sekali lagi saya katakan itu bukan mahasiswa akademik. Jadi mahasiswa akademik itu prosesnya jelas. Karena IPK ini hanya hasil akhir, yang menjadi inti daripada IPK itu adalah prosesnya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang dia pelajari, betul-betul dia pahami. Itu sebenarnya mahasiswa akademik itu, bukan indikator IPK saja. Nah, bagaimana dengan orang yang ilmu pengetahuannya baik, tapi IPK-nya buruk? Nah, itu juga tidak menjadi mahasiswa akademis. Karena harus sesuai, proses dengan hasilnya harus sesuai, teman-teman. Nah, itu menurut saya. Selanjutnya pertanyaan kita adalah, apakah mahasiswa akademik ini tidak suka organisasi? Tidak. Dia bukan tidak suka organisasi, tapi dia tidak bisa meninggalkan akademisinya demi organisasi. Nah, orang-orang seperti ini karena kefokusannya pada akademisi untuk mengejar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya dan mungkin bagi orang lain ke depannya, dan mendapatkan IPK yang bagus dalam akademisinya, sehingga sulit dia memanajemen dirinya untuk ke organisasi. Ya, untuk ke organisasi. Karena kalau sudah masuk organisasi, dia harus wajib aktif lagi di organisasi. Nah, tipe orang seperti ini adalah orang yang hanya fokusnya pada satu titik. Jadi kalau ada 2 titik, dia tidak bisa. Makanya dia hanya fokus pada akademisnya. Bukan dia tidak suka dengan organisasi, itu intinya, tapi dia fokus untuk akademisnya saja. Nah, kalau tipe-tipe ini ada pada diri kamu, maka pastikan bahwa itu adalah tipe akademisi. Nah, saran saya untuk mahasiswa yang baru masuk sekarang, dan apapun jurusanmu, maka fokuslah untuk mempelajari tentang ilmu pengetahuan terkait dengan jurusan. Karena kamu bisa disebut sebagai mahasiswa yang akademisi itu karena kamu memiliki pengetahuan mumpuni tentang jurusannya. Contohnya, ketika kamu itu jurusan biologi, maka ketika orang atau kamu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan di luar sana, di masyarakat tentang biologi, kamulah orangnya yang akan menjawabnya, bukan yang jurusan matematika atau yang jurusan hukum. Maka dari itu, jangan jadi mahasiswa yang hanya numpang nama. Punyai target kuliahmu untuk apa, kamu di semester 1 apa yang harus kamu kuasai, semester 2 apa yang harus kamu kuasai. Itu target. Jadi manajemen waktumu di situ. Supaya kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Jika apa yang saya sampaikan ini salah, kritik saya. Jika apa yang saya sampaikan ini benar, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.